Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kita berjumpa lagi ya di kebaktian Sekolah Minggu GKP Cikampek. Nah adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian virtual ini, kakak mau menghimbau adik-adik untuk duduk yang manis ya. Siapkan Alkitabnya, siapkan juga persembahannya. Oke adik-adik, sekarang kakak undang adik-adik bersemangat ya, kita akan menyanyikan lagu pembukaan. Adik-adik bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan lewat lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Adik-adik, ada sukacita? Puji Tuhan ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus semangat ya, harus penuh sukacita. Apalagi di hari Minggu ini, kakak lihat sepertinya adik-adik sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau ingatkan kembali, kalau minggu lalu dari kakak-kakak pengajar sekolah minggu ya, dari kakak-kakak pelayan kebaktian anak, bercerita tentang apa ya temanya minggu lalu? Ada yang tahu nggak? Iya benar, yaitu mengenal puasa ya. Jadi adik-adik sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang berbeda. Nah adik-adik pasti sudah nggak sabar ya. Nah kalau kali ini temanya tentang bagaimana ya, tentang hidup orang Kristen. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya, kita akan masuk ke dalam doa pembukaan dan doa pembacaan Alkitab. Mari semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, pada hari Minggu ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang menghampiri Engkau. Tuhan, kami rindu untuk memuji Engkau ya Tuhan, kami rindu untuk belajar tentang firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah kiranya Engkau mau pimpin kami, anak-anak-Mu, agar mereka Tuhan boleh mendengarkan pengajaran dari kakak-kakak pelayan kebaktian anak. Biarlah mereka boleh belajar tentang firman-Mu, sehingga mereka juga boleh bertumbuh imannya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau pimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga sampai akhir boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk membaca firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kakak minta kepada adik-adik untuk duduk yang manis ya. Dipersiapkan Alkitabnya, dibuka Alkitabnya. Nah, pembacaan firman Tuhan kita hari ini diambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat ke-26 sampai ke-32. Sekali lagi ya, Efesus pasal yang keempat, ayat ke-26 sampai ke-32.
Sudah ketemu semuanya? Nah, untuk adik-adik yang belum bisa membaca, bisa didampingi oleh orang tua ya. Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat ke-26 sampai ke-32. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Shalom adik-adik dari kelas Indria. Bagaimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan kita pada hari ini yaitu hidup orang Kristen. Nah, seperti apa sih adik-adik hidup orang Kristen itu? Nah, akan kakak berikan salah satu contohnya ya. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan bertemu dengan banyak orang. Baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Seperti teman, sahabat, atau orang lain. Oleh karena itu, kita harus melakukan perbuatan baik. Kita tidak boleh melakukan perbuatan yang buruk. Nah, perbuatan baik itu apa sih adik-adik? Perbuatan baik adalah perbuatan yang jika kita melakukannya akan membuat orang lain merasa senang, membuat orang lain merasa gembira. Begitu juga saat kita mendapatkan perilaku tersebut dari orang lain, itu akan membuat kita merasa senang. Nah, sedangkan perilaku atau perbuatan buruk adalah perbuatan yang jika kita melakukannya akan membuat orang lain merasa sedih atau kecewa. Begitupun saat kita mendapatkan perbuatan itu dari orang lain, itu akan membuat kita merasa sedih. Nah, sekarang Kakak Nomi mau menunjukkan beberapa gambar nih pada adik-adik. Nah, sekarang kita lihat ya. Gambar yang pertama. Nah, itu ada gambar apa adik-adik? Ada gambar anak-anak yang bergandengan tangan. Nah, ternyata mereka bersahabat ya adik-adik ya. Itu termaksud perbuatan yang baik. Nah, kita harus mau berteman. Kita harus mau bersahabat dengan siapa saja. Nah, jika suatu saat kita bertemu dengan teman kita di jalan, kita harus menyapa teman kita dengan ramah. Nah, lalu ada gambar selanjutnya. Ada gambar apa ya? Ada gambar dua orang anak. Tapi kok yang satu sepertinya menangis ya adik-adik ya? Menangis karena apa ya? Oh, ternyata saat bermain mereka bertengkar adik-adik. Nah, itu termasuk perbuatan baik atau buruk? Iya, itu termasuk perbuatan buruk ya adik-adik ya. Saat bermain, kita tidak boleh bertengkar dengan teman kita. Kita harus mau berbagi mainan kita dengan teman kita. Misalnya, teman kita ingin meminjam mainan kita. Kita harus mau meminjamkannya. Atau bisa juga adik-adik saling bertukar mainan. Nah, seperti itu, jadi kita tidak perlu bertengkar dengan teman kita. Sekarang kita lihat ya gambar selanjutnya.
gambar selanjutnya ada gambar anak yang membagi roti kepada temannya. Wah, itu termasuk ke perbuatan baik ya adik-adik ya. Kita tahu nih teman kita lupa tidak bawa bekal. Nah, lalu kita ternyata bawa makanan lebih. Nah, kita harus membaginya kepada teman kita. Nah, gambar selanjutnya ada gambar 2 orang anak lagi nih adik-adik. Yang satu sedang makan. Nah, yang satu sedang melihat temannya makan. Wah, ternyata adik-adik, anak yang sedang makan adalah anak yang pelit. Nah, itu termasuk perbuatan yang buruk ya adik-adik ya. Dia tidak mau membagi makanannya kepada temannya. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya adik-adik ya. Saat kita tahu teman kita tidak membawa makanan, kita harus mau membaginya. Nah, gambar selanjutnya ada gambar anak yang sedang berdoa. Ternyata teman kita ini tahu bahwa temannya sedang sakit. Nah, adik-adik, saat kita mengetahui teman kita sedang sakit dan kita tidak bisa secara langsung untuk bertemu dengannya, kita bisa membantunya lewat doa. Kita mohon kepada Tuhan agar teman kita diberi kesehatan dan juga kesembuhan. Ini termasuk salah satu contoh perbuatan yang baik. Nah, gambar yang terakhir nih adik-adik, ada gambar beberapa anak. Wah, ternyata temannya sedang mengejek hingga temannya menangis. Nah, itu perbuatan yang buruk ya adik-adik ya. Kita tidak boleh mengejek teman kita. Nah, adik-adik, dalam hidup orang Kristen, kita harus selalu berbuat baik, tidak boleh berbuat buruk. Karena perbuatan baik adalah perbuatan yang disukai oleh Tuhan Yesus. Nah, kita tidak boleh adik-adik ya berbuat buruk, karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan telah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus berbuat baik dan mengasihi sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita bersyukur ya karena kita sudah belajar tentang firman Tuhan ya, tentang bagaimana menjadi hidup sebagai orang Kristen. Nah, sebagai ungkapan syukur kita atas pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan memberikan persembahan. Tadi kakak sudah mengingatkan ya, bahwa adik-adik persiapkan persembahannya dan nanti dibawa, dititipkan kepada papa dan mama untuk dibawa ke gereja. Persembahan juga akan dibawakan dalam bentuk pujian ya. Lagunya lagu persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari dengarkanlah terlebih dahulu ayat Alkitab sebagai pengantar di dalam kita memberikan persembahan. Yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan pujian dengan lagu berjudul Persembahan Kami.
Adik-adik, kini kita akan membawa persembahan ke dalam doa. Kita juga akan berdoa atas pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Untuk itu, adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan yang selalu menyayangi kami dari hari lepas hari, terlebih kami anak-anak-Mu Tuhan, yang rindu dan selalu rindu kepadamu Tuhan, untuk belajar tentang firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini, di hari Minggu yang cerah ini ya Tuhan, kami boleh disegarkan kembali melalui pemberitaan firman yang sudah kami dengar. Bagaimana kami menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran kepadamu Tuhan, hidup dengan baik sebagai orang Kristen, sebagai pengikut-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau mau membimbing anak-anak kami ini Tuhan, di dalam pertumbuhan iman mereka. Berkati untuk keluarga, orang tua, papa dan mama yang senantiasa menyayangi anak-anak kami ini Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan berikan selalu kesehatan dan kekuatan. Tuhan, sebagai respon kami Tuhan, di dalam kasih-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu ini Tuhan, sudah memberikan persembahan. Ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, biarlah persembahan ini boleh bermanfaat di dalam pekerjaan, pelayanan yang ada di gereja kami. Berkati untuk para penatua yang akan mengelola persembahan ini, sehingga boleh bermanfaat hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati orang tua kami, guru kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami. Biarlah kami semua senantiasa Engkau jadikan sebagai anak-anak yang selalu dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, begitu banyak doa dan permohonan yang kami ingin tuturkan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada dan mendengarkan setiap keinginan dan doa kami. Doa kami ini hanya kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kini kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu tematis dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Kita nyanyikannya dengan semangat ya. Kristus
adik-adik, kita harus selalu bersyukur ya, sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Kita bersyukur untuk berkat kasih sayang yang Tuhan Yesus berikan melalui orang-orang terdekat kita, melalui papa mama, kakak-kakak, adik-adik ya, dan semua saudara yang menyayangi kita. Nah, kini kita akan menutup kebaktian kita. Kita tetap berdiri ya, kita akan memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau. Demikianlah kebaktian minggu secara virtual untuk anak sekolah minggu sudah selesai. Adik-adik, untuk itu kakak tetap menghimbau ya buat adik-adik yang ada di rumah. Jangan lupa, karena sekarang kan masih dalam masa pandemi, adik-adik tetap menjaga kesehatan ya, mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan, yaitu adik-adik harus rajin mencuci tangan ya. Kemudian jangan lupa memakai masker ya, dan tetap menjaga jarak agar kita selalu hidup dalam keadaan yang terpelihara ya, sehat selalu. Nah, semoga adik-adik tetap selalu semangat di dalam mengikuti kebaktian sekolah minggu yang akan datang. Sampai jumpa. Halo adik-adik semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, tentu semua sehat ya. Oh iya adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Gerejawi, yaitu Jumat Agung dan Paskah adik-adik. Nah, kita akan mengadakan lomba adik-adik. Adik-adik mau tahu nggak siapa saja teman-teman kita yang di kelas Indria yang akan mengikuti lomba? 1. Fabrizio Adventa Basana Pakpahan. 2. Deren Jean Nolan. 3. Denis Sean Prasetyo. 4. Evan Reinhard Daud Simanjuntak. 5. Arlena Valerie Dwirinto. 6. Carlita Magdalena. 7. Angela Diandra Septianti. 8. Tamado Andreas Sagala. 9. Arisa Putri Milena Santoso. 10. Rahel Manuputi. 11. Leon Hansen. 12. Satvik Oloan Purning. 13. Arkael Jerry Kakiai. 14. Alessio Xavier Kakiai. 15. Beneta Arwan. 16. Gabriel Narendra Arwan. 17. Hugo Nathanael Eldi. 18. Abdiel Kennard Axel. 19. Agito Marcelius Hehi. 20. Mikaela Ayudita Hehi. 21. Rofidet Faith Gwenet Nainggolan. 22. Helsa Kristiani. 23.
23, Mikael William. 24, Caroline Natania Adriela. Nah, adik-adik, untuk anak kelas Indria, lombanya adalah menghias telur. Nah, adik-adik akan menghias telur Paskah. Lomba menghias telur ini bersama orang tua ya adik-adik. Yuk bersama-sama kita berkreativitas bersama orang tua. Nah adik-adik, telur yang sudah dihias bersama orang tua tersebut difoto ya telur Paskahnya. Nanti fotonya dikirimkan melalui grup WA PKA OSM. Tidak boleh japri ya adik-adik. Kalau japri nanti dianggap tidak mengikuti lomba atau dibatalkan. Nah, terakhir pengumpulan pengiriman itu pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 pukul 7 malam. Nanti setelah jam tersebut, maka sudah ditutup. Adik-adik, ada kriteria penilaian untuk lomba menghias telur. 1. Kreativitas. Jadi adik-adik boleh berkreativitas atau berkreasi ya bersama orang tua membuat telur Paskahnya. 2. Keindahan. Jadi harus indah dan rapi ya adik-adik supaya adik-adik bisa masuk kriteria penilaian. Oh iya adik-adik, yang paling penting tidak boleh lintas kelas. Contohnya, kan adik-adik di kelas Indria menghias telur Paskah. Sementara adik-adik yang di kelas Pratama lombanya menyanyi. Nah, adik-adik yang di kelas Indria tidak boleh ikut lomba menyanyi seperti yang ada di kelas Pratama. Nah, selamat mengikuti lomba ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.